channel ini, channel terbaik untuk mendapatkan materi. Kalau bukan di sini ya, di mana lagi? Jadi, ayo belajar. Hai halo semua, hari ini kita akan membahas tentang kepemimpinan sekolah efektif. Kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan di dalam lembaga pendidikan berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah mampu untuk mendorong kinerja para guru serta menunjukkan sifat yang bersahabat, dekat, perhatian, serta penuh pertimbangan terhadap guru baik secara kelompok maupun secara individual. Kepemimpinan juga dikatakan sebagai salah satu fungsi manajemen yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi ataupun lembaga secara efektif dan efisien. Menurut Priyansa tahun 2014, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada di sekolah dengan optimal, sehingga guru, staf, dan pegawai lainnya ikut terlibat dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh sekolah. Nah, dari definisi tadi dapat diketahui nih, unsur-unsur di dalam kepemimpinan itu yang pertama adalah pemimpin yang dipimpin, adanya proses mempengaruhi, adanya tujuan yang ingin dicapai. Gitu. Berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asmirendri tahun 2012, perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari diri pemimpin itu sendiri. Yang pertama itu pengertiannya tentang kepemimpinan, nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan, cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya, pengalaman dalam kepemimpinan, serta pandangan seseorang tentang manusia. Yang kedua, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang, pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya. Yang ketiga, faktor lembaga yang dipimpin seperti jenis dan tujuan sekolah dan kurikulum. Keempat, faktor-faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dan instansi struktur di atasnya. Kelima, faktor lingkungan sosial. Keenam, faktor perubahan dan pembaruan dalam teori dan bidang pembaruan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum dan kemajuan iptek. Nah, berikutnya ialah syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Menurut Asmirendri tahun 2012 mengungkapkan bahwa syarat dan proses seorang pemimpin meliputi seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya, serta berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan. Selanjutnya ialah kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa, tahun 2013 ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu mencakup visi dan misi yang utuh, tanggung jawab, keteladanan, memberdayakan staf, mendengarkan orang lain, memberikan layanan yang prima, mengembangkan orang, memberdayakan sekolah, fokus pada peserta didik, dan manajemen yang mengutamakan praktik. Nah, materi terakhir ialah gaya kepemimpinan. Menurut Asmirendri tahun 2012 ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama, tipe otoriter merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan pada satu orang saja. Yang kedua itu demokratis, merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok. Yang ketiga, kendali bebas, merupakan pemimpin yang memberi kekuasaan pada bawahannya saja. Yang keempat, tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter atau absolut. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan jejak ya. Dah.